Untuk merespon angka itu sebenarnya agak sedih juga ya, karena selain angkanya itu banyak ya, kekerasan seksual itu, dan yang kedua yang paling parah dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang harusnya mengayomi masyarakat. Itu sedihnya di situ. Jadi selamat datang di podcast MJBH, Membangun Jembatan Budaya dan Hukum. Saya Mustika Bunga Septi Fares. Dan saya Gracia Febrina Michelle. Hari ini kita akan menggali isu yang sangat krusial dan berani, yang seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Bener banget nih Gray, kasus-kasus ini bukan hanya menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menyoroti betapa pentingnya peran negara dalam meningkatkan upaya melindungi warganya, khususnya untuk bagi kaum perempuan nih. Untuk membahas isu ini lebih dalam, kita telah mengundang narasumber yang merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga pernah menjabat sebagai Duta Hukum HAM Jabar tahun 2023. Boleh perkenalan diri dulu nih Kak? Oh boleh. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Dio atau nama panjangnya Inyoman Arya Diryo Dharma. Aku keturunan dari Bali tapi lahirnya di Bekasi gitu ya. Jadi bingung tuh orang Bekasi atau orang Bali gitu. Ya bebas lah. Nah, aku tadi sudah disebutin itu aku mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan pernah menjabat sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi sekilas mungkin kalau aku bisa jelasin, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat itu adalah komunitas yang membawahi anak-anak pelajar SMA. Jadi waktu itu ikutnya waktu SMA, waktu kelas 12, itu lingkupnya adalah anak-anak pelajar yang ada di Jawa Barat. Jadi Duta Hukum dan HAM ini untuk anak-anak bisa lebih tahu, lebih kenal, lebih dekat dengan apa sih hukum dan bagaimana penegakan hukum di negara kita itu seperti apa, dan juga ada HAM-nya. Jadi kita juga berbicara tentang HAM. Waktu itu mungkin kalau di lingkup sekolah, kasus-kasus HAM itu mungkin bullying, mungkin kalau di sekarang juga ada kekerasan seksual juga yang terjadi di sekolah. Nah, Duta Hukum dan HAM ini fungsinya di setiap sekolah ada untuk memberikan sosialisasi, memberikan pengarahan kepada siswa-siswa lain supaya meminimalisir adanya tindakan-tindakan bullying dan kekerasan seksual yang terkhususnya ada di sekolah seperti itu. Jadi aku pernah tergabung di komunitas itu. Oh iya, baru-baru ini Kak dia juga pernah menang lomba debat ya? Iya betul, kemarin itu lomba debat di kampus juga itu lawan dengan universitas-universitas lain, dan itu ada Unpad, ada dari Jakarta, dari UPN juga, UPN Veteran Jakarta gitu, dan ya menang juara 2 debatnya. Wih, keren banget. Bicara tentang HAM nih, kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kekerasan terhadap perempuan kan. Yeah. Nah, terutama yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri. Kekerasan ini sering banget terlupakan dalam diskusi publik. Padahal dampaknya tuh sangat besar dan serius. Nah, kalau Kak Dio sendiri familiar atau enggak dengan kasus serupa? Kasus kekerasan seksual ya? Atau Iya. pelanggaran HAM ya? Sebenarnya kalau berbicara tentang kasus-kasus gitu, kita di mahasiswa ilmu pemerintahan itu memang membahas juga, dan ada mata kuliahnya adalah pemberdayaan hak asasi manusia. Nah, berbicara juga soal debat kemarin, sebenarnya debat kemarin itu gak ada mosi yang berbicara tentang HAM. Cuman aku punya cerita lucu nih. Waktu itu awal-awal PKKMB ya, bahasanya itu penerimaan mahasiswa baru, itu kita ada tugasnya adalah debat gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di fakultas aku namanya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kenapa selalu ada debat? Itu karena senjatanya anak FISIP itu berbicara gitu. Mungkin kalau anak IT senjatanya ngoding ya, tapi kalau kita itu senjatanya berbicara gitu. Jadi memang dilatih terus untuk berbicara, entah itu debat, entah itu berorasi, entah itu berpidato dan sebagainya, menyampaikan segala argumentasi gitu. Nah, kebetulan waktu awal-awal ikut PKKMB itu kita debat, mosinya itu tentang apakah pejabat yang tersandung kasus HAM boleh menjabat lagi gitu. Nah, lucunya itu aku dapat pro, padahal aku sangat kontra dengan itu. Aku nggak setuju kalau pejabat
yang udah terlibat kasus HAM itu bakal boleh menjabat lagi, karena itu akan sama aja kayak masuk ke lubang yang sama gitu. Dan kebetulan dapetnya yang pro, jadi waktu itu kalah gitu. Jadi agak lucu juga. Nah, balik lagi ke kasus HAM itu, sebenarnya kalau aku berbicara di ruang lingkup kampus ya, itu sebenarnya banyak ada kejadian-kejadian seperti itu. Contohnya kemarin yang baru terjadi itu ada dosen dari fakultas pendidikan kalau nggak salah. Itu dia melakukan KDRT dengan istrinya, yang kebetulan istrinya juga dosen. Nah, KDRT-nya itu pas banget dilakukan di area kampus dan dilihat oleh mahasiswa. Itu coba bayangkan, mahasiswa melihat dosen yang harusnya menjadi panutannya dia, akhirnya dosen itu melakukan tindakan kekerasan KDRT gitu, sampai mobil. Jadi istrinya itu punya mobil, dia biasanya naik mobil juga bareng juga, itu sampai ditimpuk batu, jendelanya sampai pecah. Jadi untung aja nggak ada korban luka-luka dan sebagainya, dan itu bisa diselesaikan di internal kampus gitu. Cuman dengan adanya kasus itu kan akhirnya memberikan insight bahwa wah, ini dosen aja seperti ini gitu, bagaimana mahasiswanya. Itu akhirnya melahirkan stigma-stigma seperti itu. Nah, menurut aku kalau dari kekerasan seksual sendiri di kampus itu ada, dan kalau kita berbicara di Indonesia, wah, jangan tanya, pasti banyak gitu. Itu sih. Nah, kita juga pernah baca berita serupa nih Kak, tentang kasus ini. Menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2023 tercatat sekitar 96 kasus kekerasan oleh oknum Polri dan TNI terhadap perempuan. Ini angka yang cukup mengagetkan gitu ya, apalagi kalau kita ingat bahwa banyak kasus yang mungkin tidak terlaporkan, baik karena stigma sosial, ketakutan dari korban, atau mungkin karena kurangnya kepercayaan terhadap proses hukum. Nah, gimana pendapat Kak Dio tentang kasus ini? Dan menurut Kakak, kenapa sih masih banyak kasus yang tidak terungkap? Oke, yang pertama, untuk merespon angka itu sebenarnya agak sedih juga ya, karena selain angkanya itu banyak ya, kekerasan seksual itu, dan yang kedua yang paling parah dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang harusnya mengayomi masyarakat. Itu sedihnya di situ. Jadi kalau kita tahu TNI dan Polri itu harusnya memang sebagai penyelesai. Jadi misalnya ada kasus kekerasan seksual, harusnya oknum TNI Polri ini bisa menyelesaikan kasus ini, tapi malah justru dia yang terlibat dalam kasus ini. Itu sangat menyedihkan sih. Nah, kalau ditanya bagaimana itu bisa terjadi, ya banyak sebenarnya faktornya gitu. Mulai dari kurangnya pendidikan terkait dengan kekerasan seksual yang ada di internal TNI Polri sendiri, belum ada di dalam kurikulumnya yang berbicara secara spesifik tentang HAM, tentang bagaimana kekerasan seksual seperti itu. Lalu yang kedua, lemahnya regulasi hukum gitu. Jadi hukumnya ada tapi tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Bisa dilaksanakan dengan baik, tapi terkadang hukumnya bisa dibeli dengan uang, seperti itu kan. Jadi itu sangat menyedihkan. Dan yang ketiga mungkin memang kurangnya pengawasan dari internalnya sendiri, dan kurangnya ini ya, insight dari masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat melihat ada kasus-kasus kekerasan seksual tuh biasanya cuma lewat doang gitu, ada di FYP, wah ada kasus nih, terus ya udah lewat aja gitu tanpa ada partisipasi, entah itu melaporkan lebih lanjut atau terus mendukung untuk ditindak seperti itu. Kalau dari yang tadi nih ya Kak, menurut Kakak apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi korban? Oke. Untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk korban ya? Iya. Kalau aku mulai berbicara di lingkup kampus dulu ya, di kampusku itu ada komunitas, namanya komunitas TPKS PTPKS, pencegahan tindak kekerasan seksual gitulah. Jadi itu dinaungi oleh dosen dan ada anak mahasiswa juga yang
tergabung di sana gitu kan. Nah, di situ fungsinya adalah untuk melaporkan kekerasan-kekerasan seksual yang ada di kampus seperti itu. Nah, sistemnya, mekanismenya seperti apa? Jadi nanti yang melaporkan ini itu akan diberikan sistem anonim. Jadi yang melaporkan ini biasanya kan kalau orang terkena kekerasan seksual itu malu untuk menyampaikan identitas dirinya gitu. Nah, sistemnya adalah anonim. Jadi dia lapor tanpa pakai identitas dan dirahasiakan, dan akhirnya ya nanti akan ditindak gitu. Ditindaknya seperti apa? Ya kalau memang kasus-kasusnya itu masih ringan gitu ya, maksudnya nggak terlalu mengarah ke kekerasan seksual yang lebih dalam gitu kan, itu bisa diselesaikan di uh, lingkup kekeluargaan gitu, biasanya akan di skorsing atau di apa gitu. Cuman kalau udah memang berat, itu biasanya akan langsung dikeluarkan dari kampus seperti itu. Nah, untuk lingkup kasusnya sendiri mungkin seperti kalau yang ringan ya, mungkin catcalling kalau kita tahu ya, itu sering terjadi dan seringkali ada laporan yang masuk gitu. Cara komunitas TPKS ini untuk menanganinya adalah dengan memberikan support, memberikan masukan-masukan, kira-kira apa sih yang membuat si anak ini di catcalling sama orang, apakah karena dia melewati daerah-daerah yang seperti apa, nanti akan diselesaikan lebih lanjut. Dan di dalam TPKS ini memang ada orang-orang dari psikologis gitu, jurusan psikolog gitu. Jadi untuk memberdayakan mereka, untuk memberikan dukungan itu udah seperti itu. Kalau kita lihat juga ya dari kasus-kasus ini, sebenarnya tuh semua ini ada hubungannya dengan budaya patriarki yang masih kuat di institusi TNI dan Polri. Sistemnya ada yang belum benar-benar adil, dan seringkali ada oknum yang masih bisa lolos dari hukuman meskipun sudah melakukan kesalahan. Ini juga tantangan besar dalam penegakan hukum dan pelindungan terhadap perempuan. Menurut kakak gimana nih? Budaya patriarki memang sebuah budaya dan masih menjadi stigma di masyarakat ya, kalau selalu laki-laki yang mendominasi seperti itu. Dan kalau aku melihatnya sih sebetulnya bukan masalah di patriarkinya sebetulnya, tapi masalahnya tuh ada pada jabatan si orang itu yang mempengaruhi sebetulnya. Terkadang orang yang memang punya jabatan, punya status sosial di masyarakat yang tinggi itu terkadang apa-apanya dipermudah gitu, termasuk kalau ada kasus, hukumnya itu dipermudah atau hukumnya diperingan gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu ada pada status sosial di orang itu sendiri gitu. Dan kalau menurut aku itu dari lingkup TNI Polri sendiri sebetulnya ada, mereka punya undang-undang namanya Undang-Undang Peradilan Militer yang memang untuk menindak anggota TNI Polri yang memang terlibat kasusnya bukan gak hanya kekerasan seksual aja, tapi kasus-kasus kriminal lainnya itu juga ada. Dan kalau kita berbicara hukum di Indonesia, sebenarnya undang-undangnya banyak gitu. Ada misalnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Itu bisa diaplikasikan sebagai perlindungan gitu untuk misalnya istri-istri dari para oknum TNI Polri yang mungkin terlibat kekerasan seksual seperti itu. Dan kalau berbicara tentang HAM juga itu ada hukum yang secara spesifik berbicara tentang HAM, yaitu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang pemberdayaan hukum hak asasi manusia gitu. Jadi kalau menurut aku cara untuk bagaimana mengatasi di lingkup TNI Polri memang balik lagi kita harus memperkuat regulasi hukum. Kita harus memperkuat bagaimana pengawasannya dari internal instansi itu, instansi TNI Polri itu. Jadi selain memperkuat hukumnya juga perlu adanya lembaga
maksudnya perlu adanya orang yang memang menampung segala laporan gitu. Ada pihak yang menampung segala laporan dengan baik dan bisa secara fast respon ditindak. Itu sih menurut aku. Jadi apa nih yang bisa kita lakuin buat ngatasin semua ini sama biar suara korban itu terdengar? Oke. Tadi aku udah bilang sebenarnya kalau berbicara tentang cara mengatasinya berarti kita berbicara tentang solusi ya. Yang pertama perlunya ada pendidikannya. Jadi pendidikan anti kekerasan dan juga pendidikan HAM. Itu bisa dimasukkan dalam kurikulum TNI Polri. Jadi kalau kita tahu untuk menjadi anggota TNI dan Polri itu kan ada sekolahnya, ada nama sekolah kedinasan, sekolah militer, akademi militer. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum mereka dan itu harus diperkuat. Jadi fondasinya adalah pengetahuannya dulu tentang kekerasan seksual itu seperti apa. Kekerasan seksual itu jenisnya banyak. Jadi jenisnya apa aja gitu. Dan kalau kekerasan seksual itu berdampak ke kita, itu cara mengatasi seperti apa itu perlu ada pendidikannya. Dan itu juga berpengaruh tentang hak asasi manusia gitu. Dan hak asasi manusia itu juga perlu ada pendidikannya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu ada pengawasan dari internal ya. Seperti yang tadi aku bilang, pengawasan internal itu dari lingkup TNI Polri itu sendiri. Pengawasan ini dilakukan oleh siapa? Bisa kalau bercermin dari apa yang dilakukan oleh kampusku, yaitu ada komunitas pencegahan kekerasan seksual, bisa itu diaplikasikan di lingkup TNI Polri gitu. Jadi mereka membuat komunitas yang memang khusus untuk melaporkan kekerasan seksual yang ada di lingkup TNI Polri. Karena kan kalau TNI Polri kan ada TNI yang wanita, ada TNI yang pria gitu. Pasti kasus-kasus kekerasan seksual sering terjadi. Dan itu beritanya udah banyak. Jadi perlu ada pengawasan. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah memperbaiki regulasi hukum, terutama yang ada di lingkup TNI Polri gitu. Jadi harus dipertegas undang-undang peradilan militer. Ada juga kalau di Polri itu ada undang-undang peraturan kepala kepolisian itu tentang kode etik profesi Polri itu di situ tercantum tuh tentang tindakan kekerasan seksual seperti itu. Jadi regulasinya itu diperkuat, bukan hanya dipertegas secara sosial aja, sosialisasi aja gitu, tetapi ketika ada tindak kekerasan seksual, orang mau memakai hukum untuk melindungi korban itu tidak dipersulit dalam mungkin teknisnya, dalam administratifnya, itu tidak dipersulit gitu. Lalu yang berikutnya mungkin bisa melakukan pendampingan khusus pada korban gitu. Bisa bekerja sama dengan psikiater atau psikolog gitu. Karena pasti korban-korban kekerasan seksual tuh pasti mengalami trauma dalam hidupnya gitu. Misalnya ada kekerasan seksual gitu, misalnya catcalling atau apa, di touching dan sebagainya gitu ya. Itu pasti akan mengalami trauma di korban, dan trauma itu bisa diatasi dengan psikolog gitu, dengan pendampingan khusus gitu oleh psikolog yang mungkin mengerti bagaimana perasaan manusia seperti itu. Lalu berikutnya yang paling penting adalah memperkuat kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Misalnya mengeluarkan undang-undang tentang pelaku kekerasan seksual harus dikebiri atau seperti apa gitu. Itu kan bisa memberikan ketakutan bagi orang untuk melakukan itu gitu. Jadi intinya adalah memberikan hukum yang memang tegas, bukan hanya tegas ke beberapa pihak aja, tetapi tegas, gak pandang bulu, dan berat hukumnya gitu bagi orang yang kekerasan seksual, yang melakukan kekerasan seksual seperti itu. Nah, berbicara soal stigma sosial, media seharusnya sangat berperan besar dalam hal ini ya. Betul. Tapi jarang banget kasus-kasus serupa itu diangkat oleh media. Menurut Kak Dio, penyebabnya apa sih? Dan apa dampaknya bagi korban yang mengalami?
Ya, terkadang media kita itu kadang lucu gitu ya kalau kita baca-baca berita entah itu di Kompas atau di CNBC dan sebagainya gitu. Kadang kan berita itu kan ada judul, ada isinya kan. Kadang judulnya itu terlalu ambigu gitu. Jadi orang tuh langsung, kita tahu orang Indonesia itu minim sekali literasi gitu. Jadi ketika ada baca judul udah termakat emosi dan sebagainya gitu kan. Jadi ya itu karena sebenarnya masalah bukan dari media tapi dari masyarakat yang melihat media seperti itu. Jadi masyarakat kita kurang literasi, ketika ada berita yang ambigu itu mereka langsung terpancing emosi gitu. Misalnya contohnya ada beberapa kasus sebelumnya itu tentang kekerasan yang dilakukan TNI Polri di Papua itu. Itu ada beritanya 2023 kemarin. Ada satu media yang dia meng-up berita itu seakan-akan mempersalahkan oknum TNI Polri-nya. Sebenarnya yang membuat TNI Polri itu melakukan kekerasan itu justru karena masyarakat yang ada di sana. Ya, kalau kita tahu permasalahan yang ada di Papua itu mereka berhadapan dengan siapa? Mereka berhadapan dengan kelompok, ada satu kelompok, saya nggak bisa sebutin kelompok itu karena pokoknya ada kelompok di Papua yang mereka ingin Papua itu merdeka gitu. Jadi bentroknya itu mereka karena bentroknya dengan instansi TNI Polri itu karena dari pihak kelompok ini yang duluan gitu menyerang gitu. Akhirnya ya TNI mempertahankan gitu, tapi berita yang di-up ke masyarakat seakan-akan mempersalahkan oknum TNI-nya aja. Jadi kalau kita baca di kode etik dan undang-undangnya Polri, memang TNI dan Polri itu berhak untuk melakukan tindakan yang defense terhadap misalnya ada orang yang menyerang gitu. Ya gitu, jadi dampaknya bagi korban, ya tentu karena ada stigma yang ada kesalahan menangkap ya, kesalahan masyarakat itu nangkep beritanya itu seperti apa, jadi korban yang harusnya dilindungi tapi malah dipersalahkan seperti itu. Itu banyaklah kita kalau berbicara tentang berita seperti itu gitu. Dampak bagi korban yang mengalami tentunya sangat berpengaruh sama media ya. Karena kita tahu media kita terkadang membuat judul yang tadi aku bilang ambigu gitu, jadi tidak membaca berita secara keseluruhan dan udah terpancing emosi duluan. Jadi dampaknya bisa pihak yang korban yang harusnya tidak salah malah jadi salah gitu kan di mata masyarakat. Lagi kita tahu netizen Indonesia kan kalau di komentar di TikTok atau di Twitter kan aneh gitu. Suka ya menyudutkan suatu pihak yang memang nggak harusnya salah gitu. Kalau tadi itu kan masyarakatnya yang menyerang duluan ya Kak. Makanya akhirnya jadi salah di headline beritanya gitu kan. Dan masyarakatnya juga salah tanggap gitu. Nah, ada kasus nih di mana oknum TNI Polri-nya dulu yang nyerang. Dan ada korbannya merupakan seorang perempuan. Tapi dikit banget gitu media yang up tentang berita ini. Nah, menurut Kakak penyebabnya apakah karena mereka punya kuasa atau ada penyebab lain menurut Kakak? Bisa. Karena punya kuasa, akhirnya beritanya, medianya itu tentang gimana caranya dibayar atau seperti apa, akhirnya ditutup-tutupin. Banyak tuh kasus-kasus yang nggak kasus kekerasan seksual aja, tapi kasus tentang korupsi dan sebagainya. Itu pihak yang berkuasa ini ada pengalihan isu gitu. Ada pengalihan isu. Nah, kalau kita kadang melihat ya, ada berita-berita di media, misalnya kemarin tuh ada kasus apa gitu yang korupsi, ada korupsi yang itu lumayan gede, itu ada berita di hari itu, terus sorenya ada berita perselingkuhan artis, itu agak aneh gitu. Jadi seakan-akan berita itu memang dibuat untuk mengalihkan isu, dan lucunya media itu malah fokusnya ke situ dan masyarakat juga fokusnya ke situ gitu.
Apalagi kalau kita melihat di komentar orang di TikTok dan di Twitter, jadinya kasus yang harusnya penting yang tentang korupsi itu jadinya tidak ter-highlight oleh media, bahkan juga oleh masyarakat seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri untuk mengatasi itu sebetulnya ya dari masyarakat itu sendiri, karena peran masyarakat ini semakin banyak orang yang membicarakan permasalahan ini pasti akan diurus gitu. Jadi kalau kita dengar istilahnya ya sekarang itu no viral no justice gitu. Jadi kalau nggak viral ya nggak ada keadilan gitu. Jadi harus viral dulu gitu. Nah, yang bikin kasusnya viral itu ya karena banyak masyarakat yang meng-highlight itu mungkin di postingan di TikTok, mungkin di komentar-komentar di media sosial, disebar di mana-mana gitu kan. Nah, itu bisa jadi cara untuk mengatasi misalnya media tidak mau mengupdate tentang itu karena mungkin entah itu karena dibayar, entah itu karena memang fokus dengan permasalahan yang lain seperti itu. Karena itu memang impact-nya bagus dengan memviralkan kasus, jadinya media juga ikut memviralkan gitu. Ada beberapa media yang ikut memviralkan dan akhirnya viral juga gitu. Oke, sebelum kita tutup, apa harapan Kak Dio terkait kasus ini di masa depan? Harapan aku sih sebetulnya ya pastinya kasus-kasus seperti ini harus kita minimalisir ya. Cara meminimalisirnya ya banyak gitu kan. Apalagi kita sudah mau memasuki transisi antara era 5.0 dan era 4.0 dengan 5.0 yang dimana teknologi itu berperan besar bagi kehidupan kita gitu. Dan dengan teknologi itu harusnya kita bisa kayak tadi meng-highlight, memviralkan kasus-kasus yang memang perlu untuk diberikan keadilan gitu. Jadi peran dari teknologi itu memang sangat penting di era sekarang supaya kasus-kasus itu lebih cepat nyampe ke para penegak hukum gitu. Kadang para penegak hukum kita perlu mendengar dulu ada kasusnya, apalagi kalau kasus-kasusnya di daerah-daerah pelosok itu sangat sulit kalau tanpa media, tanpa teknologi, sulit untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Jadi harapannya dari aku, kita gunakan teknologi kita gitu ya, HP, sosial media dan sebagainya itu untuk lebih peka terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia gitu. Terutama kalau dalam pembahasan kita tentang kekerasan seksual. Jika ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapa dan itu memang membutuhkan perlindungan korbannya, segera viralkan aja gitu. Share aja di media sosial atau share di grup WhatsApp keluarga atau WhatsApp mana kayak gitu ya. Supaya berita itu lebih kesebar luas dan akhirnya nyampe ke para penegak hukum kita yang akan menyelesaikan itu, mengeksekusi itu. Dan satu lagi, peran dari pemerintah untuk bisa mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tepat sasaran dan lebih tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu maksudnya tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi harus mereka membuat hukum yang memang semuanya kalau memang salah ya salah gitu. Dengan cara pemimpin yang ada di atas itu harus tegas gitu. Sebenarnya hukumnya ada, tapi orang yang menegakkan hukum itu juga harus bisa kuat gitu, harus bisa menggunakan hukumnya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi percuma kalau ada hukum tapi hukumnya tidak dieksekusi, tidak direalisasikan. Itu perlu peran dari pemimpin, dari pemerintah khususnya gitu untuk menyelesaikan agar harapan masyarakat di masa depan itu pihak-pihak yang terdampak kekerasan seksual itu punya tempat untuk mereka men-sharingkan pengalamannya, men-sharingkan kasusnya, sehingga kita merasa punya perlindungan, kita punya sesuatu yang lebih besar yang bisa melindungi kita dari kriminal-kriminal yang terkhususnya kekerasan seksual. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Ya. Dio udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sama Ya, kita terima di kasih. sini.
Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga podcast ini dapat membuka pandangan kita tentang pentingnya isu ini dan mendorong kita untuk sama-sama mencari solusi. Saya Gracia. Dan saya Fares dari MJBH. Kita undur diri. Dadah!